Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Yusuf Nasution, NPM 230826026. Di sini saya akan bertugas video tentang ODBS01. Anatomi itu terbagi 6. Pertama itu ada hidung. Fungsinya itu hidung berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk udara pernapasan. Di dalam hidung, udara disaring, dilembabkan, dan dihangatkan sebelum masuk ke saluran pernapasan bagian bawah. Yang kedua itu ada faring. Faring fungsinya itu faring atau tenggorokan adalah tabung berotot yang menghubungkan rongga hidung dan mulut ke laring atau kotak suara, dan esofagus atau kerongkongan. Faring berperan dalam menyalurkan udara dari hidung ke laring dan sebaliknya. Yang ketiga ada laring. Fungsi laring atau kotak suara berisi pita suara yang berfungsi dalam produksi suara. Laring juga bertindak sebagai jalur udara menuju trakea dan paru-paru, serta melindungi saluran pernapasan bawah dari partikel makanan dalam dengan refleks batuk. Yang keempat ada trakea. Fungsi trakea atau batang tenggorokan adalah tabung yang menghubungkan laring ke bronkus. Trakea dilapisi oleh sel-sel dengan silia yang membantu membersihkan partikel, debu, dan kotoran dari udara yang dihirup. Yang kelima itu ada bronkus. Fungsi bronkus adalah dua cabang utama dari trakea yang mengarah ke setiap paru-paru. Bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru, yang mengarahkan udara ke alveoli, tempat terjadinya pertukaran gas. Yang keenam itu ada paru-paru. Fungsi paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang berperan dalam pertukaran gas. Di dalam alveoli paru-paru, oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah masuk ke udara untuk dikeluarkan saat bernapas. Fungsi utamanya itu yang pertama itu ada pemasukan oksigen. Proses inhalasi, proses menghirup udara yang kaya dengan oksigen ke dalam paru-paru. Udara masuk melalui hidung atau mulut, melewati faring, laring, trakea, bronkus, dan akhirnya mencapai alveoli di paru-paru. Terus ada pertukaran gas di alveoli. Paru-paru, oksigen berdifusi dari alveoli ke kapiler darah di sekitarnya. Oksigen kemudian diangkat oleh hemoglobin dalam sel darah merah ke seluruh tubuh untuk digunakan dalam proses metabolisme. Yang kedua itu ada pengeluaran karbon dioksida. Proses ekshalasi, proses menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru. Karbon dioksida adalah produk sampingan dari metabolisme seluler yang harus dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada transportasi karbon dioksida keluar dari tubuh melalui pernapasan. Karbon dioksida diangkut oleh darah dari jaringan tubuh ke paru-paru di alveoli. Karbon dioksida berdifusi dari darah ke udara yang kemudian dihembuskan keluar saat ekshalasi. Secara keseluruhan itu, sistem respiratori berfungsi untuk memastikan suplai oksigen yang cukup ke seluruh tubuh dan pembuangan karbon dioksida secara efisien, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan fungsi optimal tubuh manusia. Baik, dokter, ini referensi yang saya buat dari penjelasan tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.